Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan ini kita masuk ke array. Jadi kan array itu suatu variabel dengan nama dan tipe data yang sama, ya kan? Jadi variabel itu tuh bisa menampung beberapa data. Misal kayak gini. Ini kan nilai kurung siku 5. Berarti ini kita ngasih tahu variabel nilai itu adalah variabel array dengan jumlah data sebanyak 5. Jadi dalam variabel nilai ini tuh dia bisa nampung beberapa nilai, misal ada nilai 1, 2, 3, 4 kayak gini kan. Nah, dalam array penomoran indeks itu dimulai dari 0. Jadi misalkan nilai itu terdapat 5 data. Nah, 5 data itu terhitung mulai dari 0. Ini kan jadi 0 tuh data pertama, 1 itu data kedua, dan sampai sini 4 itu data kelima, ya kan. Ini 1, 2, 3, 4, 5 gitu aja. Nah, yang kita contoh ya, kita cetak arraynya. Yang pertama kita cetak tuh nilai ke 0. Yang tercetak adalah 1. Kenapa 1? Karena nilai pada nomor indeks ke 0 adalah 1. Terus kita coba angka berapa ya? 4. Ini kan yang muncul 5. Kenapa 5? Karena nilai pada nomor indeks 4 adalah 5. Untuk ini mah logiknya gitu aja, simple sih. Kalau misalnya kurang nggak jelas bisa tanya saya aja atau nggak di Google, banyak kok penjelasannya. Nah, cuman kalau kayak gini itu ribet, ya kan? Karena kita harus ngasih tahu nilai dari tiap indeks satu-satu. Untuk mempersingkat, caranya tuh kayak gini, ya kan? Nah, ini kita hapus dulu deh. Jadi untuk mempersingkat penulisan arraynya, kita cukup ngasih tahu integer indeks 5. Nah, terus kita langsung kasih tahu nilainya dalam kurung kurawal 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kalau kayak gini tuh udah otomatis. Jadi si sistem ini udah ngebaca kalau 1 itu indeks ke 0, 2 itu indeks ke 1, dan seterusnya. Coba kalau kita cetak printf persen, mana sih kelihatan, persen i indeks, coba 1 ya. Nah, yang cetak adalah 2. Kenapa 2? Nih, di indeks ke satunya tuh udah kebaca sebagai nilai itu 2, kayak gitu. Jadi kalau kita kayak gini tuh udah otomatis semuanya, jadi nggak usah ribet kayak gini. Sekarang kalau misalnya kita mau manggil indeks ketiga 4, ya kan, bener kan, 4 gitu. Sekarang gimana kalau kita mau manggil semua indeks ini? Caranya dengan perulangan nih, yang kayak tadi. Nah, untuk manggil semua indeksnya kita pakai perulangan for. Nah, ini udah paham lah ya. Terus kenapa i sama dengan 0? Itu karena kayak yang tadi, indeks array itu dimulai dari 0, ya kan. Terus ini kenapa lebih kecil dari 5? Karena 0 sampai 4 itu semuanya ada 5 data. Nanti kalau misalnya ini kita tulis sama dengan 5, itu nanti bakal overflow atau kebanyakan. Nah, terus kalau gini udah paham lah ya. Kalau dicetak nih, array ke 0, 1, 2, 3, 4 jumlahnya kayak gini. Nah, ini kan pertama tuh kita manggil i ya, itu kan kita dapat dari for ini, itu untuk penomoran aja. Nah, untuk indeksnya itu kita juga dapat dari ini. Jadi kita langsung kasih tahu nih indeks ke i. Yang pertama kan i nya 0, berarti langsung kecetak indeks pertama atau 1 gitu. Terus kan looping lagi ke angka 1. Terus indeks i nya jadi 1 kan. Indeks ke 1 nilainya jadi 2, dan seterusnya kayak gitulah. Gampang sih logikanya mah.
pasti kalau udah lihat gini paham lah ya. Nah, sekarang kita masuk ke array multidimensi. Array multidimensi itu biasa digunakan untuk matriks ya. Biasanya itu baris dan kolom. Nah, ini di sini tuh, nih, yang ini itu baris nih. Kayak gitu tuh baris. Nah, kolomnya itu yang ini. Yang kayak Senin. Misalnya SENIN. Itu nama, itu kolomnya. Tapi kalau ini itu barisnya. Tapi gampangnya untuk deklarasi ini kita anggap aja ini total jumlah datanya dan ini panjang karakternya. Jadi dalam satu nomor indeks itu ada sebanyak 10 karakter. Tapi sebenarnya itu tuh prinsipnya kayak baris dan kolom. Nah, karena ini pakai prinsip baris dan kolom, jadi itu kita perlu 2 kali perulangan kayak gini. Perulangan pertama itu tuh untuk perulangan ini nih, barisnya atau arraynya. Untuk perulangan kedua kita tuh melakukan perulangan pada jumlah kolomnya gitu. Kalau dicetak udah Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Ingat ya, ini tuh baris dan kolom. Jadi kalau misalnya kalian pakai persen n ya, hasilnya ke bawah gini tuh, ini tuh udah terhitung semua ya. Jadi kalau persen n tuh baris dan kolomnya bakal ke bawah semua, jadi ke bawah banyak gini. Jadi hati-hati kalau kalian bikin baris dan kolom kayak gini, nggak usah pakai spasi ke bawah. Sebenarnya sampai sini itu aja sih yang bisa dijelasin. Kalau misalnya belum paham bisa tanya aja, karena kalau array itu makin bingung saya jelasinnya. Sebenarnya gampang kalau kita jelasin secara langsung, soalnya bisa sekalian dipraktekin gitu kan, sekalian saya tunjukin ini apa, ini apa, ini apa. Cuman kalau virtual gini susah. Jadi itu aja. Jadi nanti kemungkinan pas udah hari normal saya bakalan jelasin lagi dari awal biar lebih enak aja. Oke, kalau misalnya kayak tadi, kalau misalnya udah bingung bisa tanya saya aja langsung atau cari di Google. Mungkin aja kalau kata-kata saya susah dimengerti, Google mungkin lebih gampang dimengerti lah ya. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.